Kayaknya ada yang aneh dengan sikap Bu Rani. Kenapa tiba-tiba berubah menjadi sebaik ini? Bisa-bisanya mengizinkan Mbak Laras dan Mas Vino bertemu secara terbuka begini. Pasti ada sesuatu yang gak beres. Akhirnya kamu mulus lagi sayang. Walaupun emang mahal sih biayanya dan nguras tabungan banget. Itu semuanya gara-gara Leon tau gak? Mobil kok diajak ngobrol? Kenapa? Itu kamu ngeremehin aku atau ngehina aku? Siapa yang ngeremehin? Enggak ada. Au. Kenapa cupet sih? Cupet kamu pedes tau nggak? Siapa suruh ngehina? Dara. Belum juga sempat ngomong I love you, jadi buyar semuanya. Gak bisa ngerayu. Enak gak? Ternyata aku udah salah tau gak sih percaya sama kamu? Aku tuh gak pernah bisa berubah. Kenapa sih cubit-cubit? Obat jadi playboy cuma sementara doang. Darah sakit tau nggak? Gue kok rasanya malu tau nggak? Dan yang lebih parahnya lagi, kamu tuh gak mau ngalah sama cewek. Dara, stop. Nyebelin tau gak? Nyebelin banget. Sakit, Dara, stop. Dara. Apaan sih mobil tadi? Main mundur aja. Gue lihat apa ada orang? Seburuk-buruknya aku di mata kamu, aku tetap punya hati. Hati untuk jagain kamu. Leon kok ngomong gitu ya? Apa itu artinya dia masih cinta sama gue? Bos, tuanmu udah datang. Hai Reva, selamat pagi. Ayo, duduk sini sama Papa. Kita makan sama-sama ya. Udahlah, gak usah basa-basi. Saya datang sini bukan untuk numpang makan. Tapi saya datang sini untuk memperingatkan Anda. Jangan pernah libatkan Laras dalam masalah apapun. Kamu tahu Revan, sikap kamu seperti ini, Papa jadi bercermin. Ingat waktu masa muda dulu. Iya, dan saya sangat menyesal. Kenapa saya terlahir sebagai anak Anda? Apa harus Anda meninggalkan mama saya?
Sampai mama saya sakit, Anda tidak pernah datang. Bahkan, sampai nafas terakhirnya Anda tidak pernah datang. Kemana Anda? Apa begitu susahnya berpura-pura mencintai mama saya agar mama saya bahagia? Kemana Anda? Kemana? Mama saya hanya perlu cinta dari Anda. Mama saya punya kasih sayang dari Anda. Dan Anda tidak pernah muncul dalam kehidupannya. Ini semua gara-gara Anda. Revan, kamu tidak tahu apa-apa pada waktu itu. Dan Papa lakukan itu semuanya karena terpaksa. Karena Papa tidak mau menyakiti mama kamu lebih jauh lagi dengan keberpura-puraan Papa. Tolong maafkan Papa. Oh, kalau itu alasannya, apakah saya perlu memanggil Anda Papa? Anda tidak pernah ada di dalam hidup saya. Bahkan, saya mencari-cari di mana papa saya. Dan Anda tidak pernah ada di situ. Dan satu lagi saya minta. Jangan pernah sentuh Laras. Revan, tunggu Revan. Revan, berhenti. Tuan Muda, tunggu. Tuan Muda, tolong. Papa Anda memanggil-manggil. Dia belum selesai bicara. Tapi saya sudah selesai di sini. Tuan Muda, tunggu. Udah cukup. Lo bukan lawan gue. Tunggu. Tahan. John. Dengar Eva, Papa paling tidak suka kalau ada anak yang suka membangkang. Itu tetap tidak mengubah pendirian saya. Kalau Anda bukan siapa-siapa saya. Revan, tunggu dulu. Cukup, cukup. Saya nggak punya waktu main-main. Bos, Biarkan dia pergi, Jo. Kita akan sering ketemu dia. Ada Leon. Apa gue sapa duluan aja ya? Biar Leon tahu gue ini bukan tipe cewek yang egois kok. Kok Leon malah pergi sih? Nyesel gue tadi udah mikir buat ngajak dia ngomong duluan. Udah kita pesen dulu yuk. Jangan dong, Vin. Kita kan mau nunggu Leon sama Dara. Kamu udah tanya belum Leon udah nyampe mana? Ya lagian ribet banget sih kan kamu tahu. Aku maunya berdua doang. Ngapain sih ngajak mereka? Coba kamu lihat ya. Nih. Leon cuma bilang on the way doang. On the way. Nah,
Jelas tau on the way dari mana. Bisa aja kan on the way ke toilet, on the way dari kasur. Tahu deh. Ya udah, terus kalau Dara gimana? Dara juga sama nggak jelas. Cuma bilang udah deket. Deket mana coba? Ya udah, kita tunggu aja bentar lagi. Nih, akhirnya si on the way datang juga. Vin, lu ngapa sih suruh gue kesini? Vin, Loh, ini udah pada ngumpul semua? Kebetulan doang apa gimana? nggak tahu gue. Terus banget. Dara, Leon, duduk aja dulu. Ini nggak ada kursi lain apa ya? Vin, tukeran yuk. Enak aja ya enggak lah. Gue duduk sini. Lo tuh ngapain sih, Yon? Ngelengos aja terus sampai leher lo patah. Lagian gue gak ngerti ya. Cewek udah di sebelah lo. Harus ya kalau gue jadi cowok nih. Ada cewek gue di sebelah gue tuh gue pandangin terus. Gue liatin dia, gue kasih senyum. Ini malah ngelengos terus. Gak jelas. Emang dasar cowok gak romantis? Ya gak, Ras? Iya, Vin. Dar, sorry ya. Gue tiba-tiba ngajak lo kesini. Leon, Dara, gue sama Vino tuh bener-bener peduli banget sama kalian. Kita nggak mau ngeliat kalian tuh kayak gini. Karena kita tahu gimana kalian saling menyayangi satu sama lain. Kita mau ya kalian bisa baikan secepat mungkin. Yaudah, kalau gitu mendingan kita pesan makan dulu aja yuk. Baru kita lanjutin lagi ngobrolnya. Udah yuk, daripada pingsan, ayo kita pesen makan. Sayang banget. Figurannya jadi pecah begini. Dibanting sih sama Om Robert. Tapi untung aja fotonya nggak ikut rusak. Soalnya emang kelihatan cantik banget sih di sini. Aduh, Sonya. Bikin gue bete. Sakit. Aduh. Iya. Aku bisa jelasin. Jelasin apa? Kenapa kemarin lo ninggalin gue di sini sendirian sama anak murid lo yang jeli itu, ha? Astagfirullahaladzim, Sonya. Kemarin itu aku emang sengaja pergi. Aku mau beli bunga buat kamu. Lo bohongin gue ya? Lo mau ngerjain gue kan? Lo gak tahu kemarin gue nungguin lo di sini sampai jamuran. Lo kemana sebenarnya kemarin, ha? Ya, itu beli bunga. Tapi habis itu aku nggak sengaja ketemu sama Bianca. Terus Bianca ngajak aku pergi. What? Apa lo bilang? Bianca? Iya. Dia ngajak aku makan gitu. Tapi aku udah nolak. Aku udah bilang sama Bianca, aku ada urusan. Aku nggak bisa lama-lama, aku buru-buru. Tapi dia... Wait, lo pergi makan sama Bianca? Berdua? Iya, Soe. Di kafe deket-deket sini juga sih. Udah stop. Gue gak mau dengar penjelasan lo lagi. Sekarang balikin semua barang yang pernah gue kasih ke lo dan gue gak mau ketemu lo lagi. Sonya. Tunggu, Sonya. Tunggu. Mau ngapain lagi sih lo, minggir? Sonya, aku tahu kemarin aku salah. Aku minta maaf. Ah, udah. Lo tuh gak denger ya? Tadi gue bilang, gue udah gak mau dengar penjelasan dari lo. Sekarang lo minggir. Minggir. Sonya. Oh ya, dan satu lagi. Gue gak mau ada urusan sama lo. Iya, Sonya. Aku ngerti. Aku bakal balikin semua barang-barang yang sudah kamu kasih. Tapi sebelumnya ini. Kamu lihat. Apaan sih? Gue gak mau. Sebenarnya aku udah mau ngasih ini buat kamu. Sebagai permintaan maaf. Tapi keburu rusak. Karena kemarin dibanting sama papa kamu. Oke, kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Buang aja. Tapi aku tetap mau ngasih ini buat kamu. Soalnya
Bosen juga ya di Jakarta. Gimana kalau kita keluar negeri? Ke Jepang, Dubai, Inggris, Thailand, gimana? Apa mau keliling Amerika? Atau keliling Eropa? Ya nggak? Vino, mendingan kita sekarang ke sana dulu yuk. Aku mau ngomong sama kamu. Ada hal penting, oke? Ayo. Ayo. Kamu tuh gimana sih, Vin? Main asal ngajak mereka ke luar negeri aja. Mereka tuh sekarang lagi berantem. Ya emangnya kenapa? Lagian siapa tahu kan, kita ajak mereka ke luar negeri, kita ajak ke tempat yang jauh, malah mereka baikan. Vino, tetap aja nggak bisa kayak gitu. Yang paling penting sekarang adalah kita bikin mereka tuh baikan dulu. Ya tapi Ras, kalau kita mikirin mereka terus, kita nggak ada waktu dong buat kita berdua. Terus kapan waktunya buat kita? Vino, biar gimana pun juga Leon sama Dara tuh sahabat kita. Dara tuh selama ini selalu ngebantu aku kalau aku lagi ada masalah. Dan Leon, dia juga selalu ada buat kamu kan saat kamu lagi ada masalah. Nah, sekarang saatnya kita nggak boleh egois. Kita harus bantuin mereka dulu buat baikan. Aku ada ide. Yon. Pinjam kunci mobil lo dong. Ya ngapain? Bukan lu bawa mobil? Mobil gue dibawa sama Norman, dibawa ke bengkel. Udah sini gue pinjam. Ke bengkel? Kayaknya mobil lu ke bengkel terus deh. Dan mobil lu kan bukan cuma satu doang. Semuanya di bengkel gitu. Ya suka-suka gue lah. Gue mau minjem mobil lo. Udah mana pinjam sini? Terus kok pulang naik apa? Ya elah tuh, cewek lo kan bawa mobil. Ya lo sama cewek lo lah. Mana? Udah. Vin. Vin. Thank you, Yon. Vino. Vin. Aduh. Masa gue harus mohon-mohon ke Dara buat ikut mobil dia? Enggak ah. Kali ini gue gak mau ngalah. Masa iya cowok harus ngalah terus? Lihat aja. Kalau sampai Dara bener-bener ninggalin gue, fix. Egonya ketinggian. Kalau gue tinggalin Leon gitu aja, dia pulang naik apa ya? Dia pasti kesel banget karena gue tinggal. Ikut nggak? Kok malah diem sih? Kalau mau ikut ya naik.
gue janji gue nggak akan ganggu lo dan Laras. Please. Nggak, lo kan licik orangnya. Vin, please. Tapi kali ini saya tulus. Wait. Ini. Gua udah bikin surat perjanjian. Isinya, gue nggak akan ganggu lo dan Laras lagi. Gue sudah sign juga. Pakai materai. Yuk. Coba gue lihat. Susah banget sih move on dari Laras. Tuan Shan, ada apa gerangan? Kok kelihatannya sedih banget? Ya sudah Tuan Shan, kalau Tuan Shan mau cerita, Annabella siap mendengarkan. Annabella, lo tahu nggak caranya ngilangin patah hati? I'm really broken hearted right now. Jadi sekarang Tuan Shan lagi patah hati. Ya udah, seperti biasa, Annabella akan menawarkan bahu Annabella untuk Tuan Shan bisa bersandar. Sepertinya Tuan Shan membutuhkan bahu Annabella. Gak usah Annabelle, thanks. Beneran nih, Tuan Shan, bahu Annabella ampuh banget loh untuk mengobati sakit hati. Beneran. Ya sudah, kalau nggak mau. Tapi memang sih, sakit hati itu menyakitkan. Tapi kalau buat Annabella, sakit hati sudah seperti makanan sehari-hari. Sorry kok lo jadi... Iya, kenapa sih Annabella jadi curhat colongan seperti ini? Maaf Tuan Shan, suka keceplosan. Ya udah gini. Annabella akan kasih saran ke Tuan Shan. Sebaiknya Tuan Shan segera move on, ya? Nggak baik loh berlarut-larut dalam kesedihan. Nanti Tuan Shan bisa pingsan. Tuan Shan harus move on, cari perempuan yang lebih baik. Tuan Shan harus move on, oke? Move on? Move on sama siapa? Move on. Gak gampang buat pindah ke lain hati. Apalagi move dari perempuan kayak... Ya sebenarnya Annabella masih available, tapi Tuan Shan harus ngantri. Soalnya banyak banget laki-laki yang mau mendapatkan hati Annabella. Tapi gak gitu juga. Ya udah deh Annabelle, gue mau ke kamar dulu. Kayaknya gue jadi sakit kepala habis cerita sama lo. Minum obat ya Tuan Shan. Itu tanda-tandanya Tuan Shan mulai suka sama Annabella. Awalnya sih gitu, malu-malu kucing. Tapi entar, pasti ngejar-ngejar Annabella. Ternyata pesona kids zaman old gak kalah sama pesona kids zaman now. Annabella. Terus... Ini kita mau kemana sih sebenarnya, Ras? Nggak nyampe-nyampe. Dikit-dikit. Nah, Mana sini? bentar ya, sabar ya. Sini. Vin. Udah belum? Bentar. Udah nyampe belum sih? Dikit lagi, kanan dikit. Nah, oke. Katanya kanan. Tuh kan, hampir aku jatuh. Ya udah sih. Oke, nah. 1, 2, 3, nyampe. Apaan sih lumba-lumba? Kamu ngajak aku kesini cuma buat lihat lumba-lumba doang. Bukan, kamu lihat dong. Itu lampion. Plastik ini? Kamu tuh nggak pernah ya nerbangin lampion? Belum pernah sih. Tapi kalau terbang naik balon udara aku udah sering. Dulu aku naik di Australia, di Turki, di Swiss. Mana lagi ya? Sering deh. Mulai deh, sombong. Yaudah, kamu tau gak sih Vin? Nerbangin lampion ini adalah salah satu bentuk dari Make-A-Wish. Jadi kalau misalnya kita punya permohonan, kita bisa tulis, nanti kita terbangin, dan kita berharap supaya permohonan kita bisa dikabulin. Yaudah yuk kita terbangin. Ini gimana caranya nih? Langsung bentar dulu. aku terbangin aja? Enggak Vin, enggak kayak gitu nih. Sekarang kita tulis dulu permohonan kita di kertas. Bentar ya.
Ini aku bagi kamu satu. Aku satu. Nah, terus ini. Sekarang kita tulis apa aja permohonan kita, oke? Apa aja? Gak boleh saling lihat ya. Harapan gue sekarang, gue pengen terus bahagia di samping Laras Ayuning Tias. Selamanya. Aku ingin melihat orang yang aku sayang bahagia seperti malam ini. Walaupun aku nggak mungkin selamanya bersama dia, tapi aku harap dia ikhlas dan akan terus bahagia selamanya. Kamu udah, Ras? Udah? Aku udah nih. Oke. Yuk. Kamu kenapa kayak sedih gitu? Enggak apa-apa. Yaudah yuk, sekarang kita tempelin kertas ini di lampion kita masing-masing, oke? Oke. Nih, punya kamu yang biru, lampionnya punya aku yang pink, oke? Oke, Vin. Hitungan ketiga ya. Udah belum nih? Udah boleh aku lepas? Sebentar, 1, 2. Bentar. Udah, Vin? 1, Ayo. 2, 3. Wih. Yeay! Kita berdoa ya, Vin. Semoga aja permohonan kita dikabulin. Pasti, Laras. Aku yakin kok. Pasti semua harapan kita akan dikabulin sama lampion-lampion gak jelas itu. Jelas gimana sih? Lampion! Lo denger ya? Pokoknya lo harus kabulin harapan gue sama Laras. Awas aja lo kalau enggak. Ih, Vino, apa-apaan sih? Masa lampionnya diancem-ancem kayak gitu? Iyalah, gak apa-apa dong. Biar lampionnya tuh dengar, terus dia ngabulin harapan kita berdua. Lampion! Maafin Vino ya. Udah, pokoknya kabulin aja yang baik-baik. Enak aja. Enggak. Lampion, lo denger ya? Sampai lo gak ngabulin. Udah. Ras, kamu jangan kayak lampion-lampion itu ya, Ras. Kamu harus tetap ada di samping aku. Aku janji sama kamu. Aku akan berusaha dengan sepenuh hati aku untuk membuat kamu bahagia, untuk menjaga kamu, untuk menyayangi kamu. Aku janji aku akan selalu ada di samping kamu, melalui senang dan susah, melewati semua masalah kamu. Bahkan aku akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, Ras. Dan itu semua demi kamu. Tapi asalkan kamu jangan pernah tinggalin aku ya. Kamu terus ada di samping aku. Aku juga berharap semoga aja ini akan menjadi kenangan paling bahagia buat kita yang gak akan pernah kita lupain. Kalau itu udah pasti, Ras. Aku gak akan pernah lupain momen ini. Karena setiap momen sama kamu itu selalu ada di hati dan pikiran aku.
Kita tunggu setengah jam lagi. Kalau Vino sampai belum datang juga, kamu kerahkan semua anak buah untuk mencari Vino. Baik, Bu. Tapi maaf Bu Rani, menurut saya keputusan Ibu membiarkan Tuan Vino dan Laras pergi berdua itu bukan keputusan yang bagus. Takutnya itu menjadi bumerang untuk Bu Rani. Buktinya sampai sekarang Tuan Vino belum juga pulang, Bu. Memang sebenarnya saya juga nggak rela kalau Vino sampai pergi sama Laras berduaan. Tapi saya rasa dengan berkorban sedikit saja tidak masalah demi keuntungan yang lebih nantinya. Nah Revan, maaf kayaknya Revan ada masalah. Revan, kalau Revan ada masalah, Revan bisa ngobrol sama saya, bisa kasih tahu saya. Barangkali saya bisa kasih solusi. Laras beruntung banget punya ayah yang perhatian seperti Om Samsul. Coba aja bokap gue kayak gini juga. Iya Om, nggak ada kok, nggak ada apa-apa. Saya nggak punya masalah. Revan baik-baik aja kok Om. Ya udah kalau begitu. Saya mikir kalau ayah saya seperti Om Samsul gimana ya? Pasti saya bahagia banget. Ayah yang perhatian sama anaknya. Dan Revan, ayahnya masih ada. Setahu saya, kata Laras udah nggak ada. Iya bener Om. Saya memang tidak pernah punya sosok ayah seperti Om. Ya, nah Revan, dalam hidup kita memang gak semua berjalan mulus. Nah, sekarang Narevan, kalau Narevan mau, Narevan bisa panggil saya ayah. Barangkali Narevan canggung, pokoknya anggap aja saya ayah. Mau panggil saya apa aja boleh, ya, karena saya udah anggap Narevan sebagai anak sendiri. Apalagi Narevan kan baik sama Laras. Ya Om, maksud saya, iya ya, makasih banyak ya. Saya nggak main-main, saya sungguh-sungguh Narevan. Ya, jadi kalau Narevan ada masalah, mulai aja ngomong saya, kasih tahu saya. Mulai hari ini, Narevan sudah saya anggap anak sendiri. Makasih ya, Revan terharu. Kamu yakin mau turun di sini? Iya, Vin. Lagian ini udah deket kok. Aku tinggal jalan dikit aja pasti udah nyampe. Ya udah terserah kalau itu mau kamu. Tapi asal kamu tahu ya Ras, aku tuh nggak suka kayak begini. Aku nggak suka kita backstreet. Aku tuh maunya kita bisa bebas sama-sama, bisa jalan-jalan, bisa bareng-bareng di depan papa kamu, di depan mama aku. Nggak usah ngumpet-ngumpet kayak gini. Iya, Vin. Tapi masalahnya sekarang ini kan keadaannya lagi kayak gini. Ya kita harus tunggu dan bersabar aja ya. Iya sih, aku ngerti. Paling nggak aku akan coba dia untuk ngerti. Tapi kamu bahagia kan hari ini? Ya pastilah Ras. Aku bahagia banget hari ini. Asal kamu tahu ya, hari ini adalah salah satu momen yang paling bahagia dalam hidup aku. Ya udah, aku minta kamu harus selalu bahagia kayak gini ya. Harus selalu kayak gini. Kamu harus ingat terus momen bahagia ini dan janji sama aku kalau kamu akan bahagia selamanya.
Kamu nih kenapa sih, Ras? Biasa aja kali kayak kita nggak ketemu aja besok. Kan kita masih ketemu kok. Loh, kamu kenapa kok berubah gitu mukanya? Apa kamu nggak bahagia ya? Kamu nggak seneng hari ini sama aku? Aku minta maaf, Vin. Minta maaf? Kamu minta maaf buat apa? Aku mau. Ras, kamu kenapa sih? Kok muka kamu berubah kayak gitu? Emang kenapa aku salah? Kamu lagi sedih? Aku mau kita putus hubungan sesudah ini, Vin. Jangan pernah cari aku lagi. Jangan pernah hubungi aku lagi. Ras, tunggu, Ras. Ras, please, Ras, jelasin ke aku dulu maksud kamu apa tadi. Laras. Laras ngapain lagi ribut sama Vino? Maksud kamu apa ngomong kayak tadi? Tolong jelasin ke aku maksud kamu apa ngomong kayak tadi. Ras. Ras, tatap mata aku, Ras. Tolong kamu lihat aku. Lihat aku, Ras. Tolong kamu jelasin sama aku. Maksud kamu apa ngomong kayak tadi? Kenapa kamu mutusin aku, Ras? Salah aku apa? Lepasin aku, Vin. Aku udah ngomongin semuanya tadi di dalam. Dan udah jelas. Mulai sekarang kita udah gak ada hubungannya lagi. Jangan ganggu aku lagi. Sebentar. Apa sih, Vin? Tolong kamu jelasin ke aku dulu, Ras. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Kamu jelasin dulu ke aku kenapa kamu memutusin aku. Emang salah aku apa, Ras? Kamu nanya apa alasannya sama aku? Karena aku gak pernah cinta sama kamu. Aku gak pernah sayang sama kamu, Vin. Selama ini, aku cuma manfaatin kamu doang. Aku cuma manfaatin kekayaan kamu, uang kamu, dan fasilitas kamu. Dan sekarang, aku udah muak ngadepin kamu, Vin. Aku gak percaya, Ras. Aku gak percaya kamu sama sekali gak sayang sama aku. Karena aku bisa ngerasain itu, Ras. Hati aku gak mungkin bohong. Aku tahu kamu pasti bohong sekarang. Ini pasti mama kan yang maksa. Iya kan? Pasti mama yang buat kamu ngomong kayak gini sama aku. Aku mohon kamu jangan bohong perasaan kamu, Ras. Perasaan aku gak mungkin bohong, hati aku gak mungkin bohong, Ras. Enggak, Vin. Aku emang gak pernah suka sama kamu. Aku udah bilang aku cuma manfaatin kamu. Kamu tuh jangan bego dong. Aku gak pantas buat kamu, Vin. Lepasin aku, Vin. Lepasin, Vin. Atau aku gigit kamu ya. Terserah kamu mau ngapain, yang penting aku akan lepasin kamu, Ras. Ih, pasti Vino nih nyari gara-gara. Ayah. Biar Revan aja yang kesana. Ayah di sini aja ya. Dengar ya, Vin. Kita udah gak ada hubungan lagi. Mulai sekarang jangan pernah cari aku lagi. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu, Ras? Ini kamu, Ras. Udah, dengerin kata Tadi pas mama masa kamu kan, Ras. Lepasin gue. Tolong lepasin gue kali ini aja, please.
Ini bukan urusan lo, sama sekali gak ada hubungannya sama lo. Ini urusan gue sama Laras. Lo tolong jangan ikut campur. Ras, aku mohon sama kamu, Ras. Tolong jelasin ke aku maksud kamu apa ngomong kayak gitu. Kenapa kamu mutusin aku, Ras? Ras, kamu salah aku apa? Ras, tolong. Jangan aku. Ras, lo harus selesain semua ini. Demi kebaikan semuanya. Tegas, jangan kalah. Tegasin ke Vino kalau lo itu serius. Kuat, Ras. Jangan pegang aku. Kamu mau tahu kenapa kemarin aku terpaksa bilang kayak gitu sama kamu? Karena aku tahu cuma itu satu-satunya cara buat bikin kamu berhenti mogok makan dan minum. Kamu pikir aku cinta sama kamu, Vin? Kamu pikir aku sayang sama kamu selama ini? Coba sekarang kamu ingat lagi. Setiap kali momen kamu nembak aku, kamu nyatain perasaan kamu ke aku. Pernah nggak aku balas perasaan kamu? Pernah aku jawab? Enggak kan? Karena apa? Karena aku emang nggak pernah cinta sama kamu, Vin. Aku nggak pernah sayang sama kamu. Kamu itu adalah cowok paling egois, songong, childish, nyebelin yang pernah aku temuin. Dan kamu tahu apa? Aku muak sama kamu. Aku udah gak sanggup lagi kalau harus ngadepin kamu terus. Kamu tahu kan selama ini aku nahan diri? Jadi mulai sekarang, tolong jangan kejar-kejar aku, jangan deketin aku lagi karena aku mau kamu keluar dari hidup aku. Jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Ras. Vin, udah. Ras, biarin dia pergi. Aku tahu kamu gak maksud itu, Ras. Udah. Ras, tolong jelasin aku dulu, Ras. Lo apa sih? Diam, lo. Diam. Ini bukan urusan lo, gak usah ikut campur. Tolong kali ini aja. Ini urusan gue sama Laras. Lo gak usah ikut campur. Ini beneran kamu, Ras. Kamu tega ngomong kayak gini sama aku? Aku emang seburuk itu di mata kamu? Emang kamu sama sekali gak pernah sayang sama aku? Selama ini kamu cuma bohong. Vin, udah ya. Lebih baik lo pulang sekarang. Lo istirahat. Apa perlu gue anterin? Kamu masih bercanda kan? Kamu masih bercanda kan, Ras? Iya kan? Kamu gak mungkin maksud semua kata-kata kamu tadi ke aku. Ini kamu pasti bercanda kan, Ras? Iya kan? Kamu pasti terpaksa kan ngomong kayak gini? Ini pasti gara-gara Mama. Ya, ini pasti gara-gara Mama. Laras pasti bercanda. Iyalah. Kamu pasti bercanda kan, Ras? Ini semua pasti bercanda kan?